pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Sueb. Dengan adanya ataupun terkuaknya dugaan seperti ini, aliran dana ACT yang memang walaupun berbau dugaan masih tapi menuju ke organisasi terorisme, kemudian apa yang dilakukan oleh BNPT, Pak? Apakah juga kemudian akan memonitor organisasi ataupun juga lembaga-lembaga lainnya untuk bisa menghindarkan hal-hal seperti yang terjadi, Pak? Ya, tentu ini menjadi tugas utama BNPT. Salah satu tugas utama BNPT itu yang kita kenal dengan preemptif, ya. Artinya bagaimana sejak dini mendeteksi atau mengatasi jika di sana terdapat indikator-indikator atau indikasi-indikasi kepada sesuatu yang akan mengarah kepada terorisme. Apakah itu berupa pemikiran atau finansial atau kegiatan-kegiatan, itu menjadi tugas utama BNPT untuk melakukan preemptif. Jadi apa yang disampaikan tadi Bapak itu tentang aliran dana kemana-mana, itu menjadi tanggung jawab BNPT untuk melakukan pencegahan secara dini agar itu tidak terjadi. Nah, itu berlaku untuk semua. Nah, ada juga yang perlu saya sampaikan di sini, Mbak, bahwa terkait dengan masalah pendanaan terorisme, masyarakat harus paham, ya. Masyarakat harus paham karena begini, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018 ada 5 indikator yang bisa dikatakan bahwa seseorang bisa terlibat di dalam tindakan pendanaan terorisme. Pertama adalah pelaku itu sendiri. Artinya dia sendiri yang melakukan, dia sendiri yang memberikan duit atau dia sendiri yang terlibat langsung di dalam situ. Kemudian juga yang kedua adalah menyuruh orang melakukan, ya. Menyuruh orang untuk melakukan atau memberikan dana dan lain sebagainya. Kemudian ikut serta memberikan dukungan finansial. Kemudian ikut mendanai. Jadi walaupun dia misalkan tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang kita anggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kita yang ada di Indonesia atau tidak melawan hukum di Indonesia, tetapi dia ikut mendanai, maka itu bisa kena hukum sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018. Baik. Sebelum nanti kita juga akan mendengarkan penutup dari Mas Al-Khaidar dan juga Pak Kudri Sitompul, kita akan lebih dahulu menuju ke rekan kami yang ada di kantor ACT, Tiara Harahap akan memberikan kabar terbaru untuk Anda. Silakan Tiara. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Betul, tadi memang pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah rampung menggelar konferensi pers sore tadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di kantor Aksi Cepat Tanggap kawasan TB Simatupang, Jakarta, begitu. Di mana tadi isi konferensi pers ini adalah untuk kemudian ini menanggapi. Kita ketahui bahwa kemarin Kementerian Sosial ini mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang dimana ini diindikasikan sebelumnya adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial dan juga penyelewengan yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap, Putri Viola dan juga pemirsa. Nah, untuk konferensi pers tadi memang disampaikan langsung, Putri, oleh Presiden ACT, yakni Ibnu Hajar, di mana ada beberapa poin tentunya yang disampaikan. Salah satunya tadi pihak Aksi Cepat Tanggap ini memutuskan ataupun juga memastikan begitu ya akan kemudian ini mematuhi keputusan pencabutan izin yang dilakukan oleh Kemensos. Meski begitu pihaknya ini dalam waktu dekat atau besok begitu tadi sudah dipastikan akan melayangkan surat permohonan pembatalan pencabutan izin kepada Kementerian Sosial. Nah, kemudian juga pencabutan izin. Dan tadi juga sudah dipastikan bahwa sebenarnya pencabutan izin yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ini sebenarnya berfokus pada pencabutan izin pengumpulan uang dan barang saja, bukan legalitasnya. Artinya Putri, bahwa seluruh aktivitas yang kemudian ini berjalan di ACT akan tetap dilangsungkan, akan tetap berjalan, begitu termasuk aktivitas berkaitan dengan penuntasan dana yang sudah masuk yang menurut mereka tadi dikatakan sebagai amanah dari donatur melalui Aksi Cepat Tanggap. Nah, kemudian kita ketahui pula bahwa terdapat indikasi adanya penyampaian dari dana tersebut ini berafiliasi dengan organisasi terorisme Al-Qaeda yang tadi juga sudah sempat disinggung begitu pada konferensi pers yang dilakukan PPATK. Dalam hal ini pihak Aksi Cepat Tanggap ini membantah adanya hal tersebut dan memastikan bahwa sebenarnya
mitra mereka keseluruhan ini adalah bukan teroris. Sementara demikian, Putri Viola dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Tiara Rahab, terima kasih untuk laporan terbaru Anda. Langsung saja saya juga akan berikan kesempatan di waktu yang tersisa untuk pernyataan penutup dari masing-masing narasumber. Mas Al-Haidar terlebih dahulu, Mas. Silakan. Ya, saya kira kasus ACT ini adalah kasus biasa, korupsi biasa yang dilakukan oleh pengurus. Dan itu adalah hal malpraktek ya yang biasa terjadi di mana-mana di berbagai organisasi. Sebagai peneliti terorisme, saya melihat bahwa organisasi-organisasi filantropi tertentu itu jangan kemudian diarahkan kepada terorisme, karena itu adalah tuduhan yang sangat serius. Sama seperti ketika dana kelompok Khilafatul Muslimin juga ditemukan, kemudian ada ungkapan-ungkapan indikasi dan sebagainya. Saya kira pernyataan-pernyataan indikasi ataupun tendensi-tendensi tertentu itu sudah merupakan trial by the press ya. Jadi sudah merupakan tuduhan, dan itu tidak boleh dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kapasitas hukum di situ. Jadi saya kira ini adalah masalah terorisme sangat jelas. Kalau dia menyampaikan keuangannya itu, mentransmisikan keuangannya itu dengan menggunakan modus-modus operandi yang tanpa melalui transmisi keuangan bank, itu kemungkinan dicurigai. Misalnya proses hawala. Dan setahu saya ACT tidak pernah terlibat dengan hawala. Kalau One Care, kemudian Sham Organizer, Hasi, dan sebagainya itu memang terlibat dengan terorisme itu. Baik. Jadi kalau yang lain-lain saya kira memang itu harus hati-hati kita melihatnya, jangan sampai nanti muncul gejala-gejala Islamofobia yang berlebihan ya, seperti terhadap Khilafatul Muslimin dan juga terhadap ACT ini. Baik, Mas Al-Haidar. Terakhir mungkin penutup singkat dari Pak Kudri. Saya akan menggarisbawahi mengenai aliran dana untuk terorisme. Memang tidak mungkin itu ACT langsung mengalirkan dana barang kepada orang-orang yang terlibat atau kelompok-kelompok terorisme. Tentu mereka harus menggunakan beberapa layer. Ya. Jadi kalau sampai yang beberapa layer itu yang agak sulit, disitulah kerjaannya BNPT supaya jangan terjadi fitnah. Ya, jangan ada istilahnya pakai dalam Islamofobia itu. Ya itu mesti diteliti. Apakah transaksi dari ACT kepada yang katanya penerima itu betul-betul real atau rekayasa? Ya, jangan-jangan itu cuman secara administrasi ada terjadi transaksi beli barang, ya, atau jumlah barangnya tidak sesuai dengan jumlahnya. Disebutkan beli 100. Padahal yang diberikan misalnya 10, 90 nggak dibelikan, itu 90 ini. Atau misalnya harga barangnya tidak masuk akal. Misalnya barang mestinya secara pasaran 1.000, dijual 10.000. Itu termasuk. Jadi financial engineering itu yang untuk kegiatan-kegiatan terorisme itu sudah sangat canggih. Jadi tidak mungkin misalnya dari satu ACT langsung kepada kelompok itu. Dia harus beberapa layer-layer jaringan-jaringan. Nah itu yang mesti diungkapkan. Ya sampai sekarang memang tidak mungkin BNPT harus menceritakan itu kan ini. Tetapi kalau itu tidak dilakukan oleh BNPT itu bisa menjadikan fitnah kepada kelompok-kelompok Islam. Ya, tapi kalau misalnya BNPT memang mengerjakan dan dia ini ada konfidensial, ya tugasnya ini. Jadi kita tunggu. Ya jangan misalnya melempar isu tapi nggak ini. Tapi kalau kemungkinan BNPT itu membuka jaringan-jaringan orang yang ini dan seberapa banyak misalnya uang yang diberikan secara uang gitu loh ya. PPATK ya Pak ya nanti ya? Iya, bukan, iya PPATK tentu BNPT, PPATK cuma mana alirannya. Tetapi penggunaannya itu kan harus BNPT karena ini nggak ada urusannya dengan PPATK gitu loh. Nah jadi saya kira supaya juga ini keterbukaan publik ya, jangan BNPT itu hanya menyebutkan wah ini untuk ini dia ya, tapi nanti dalam waktu tertentu misalnya ya. Jadi menurut pendapat saya ya kalau misalnya
diberikan langsung kepada terorisme itu sih sangat naif saya kira. Baik, Pak Kudri. Baik. Terima kasih Pak Kudri sudah memberikan pandangan. Matul Al-Khaidar, terima kasih. Pak Soeb juga terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini. Dan sebenarnya sebelumnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari pihak ACT untuk bisa ikut terlibat dalam perbincangan dan juga memberikan klarifikasinya. Tapi memang sampai dialog ini usai dilakukan, belum ada perwakilan dari ACT yang untuk bisa berkenan dan bergabung dalam perbincangan ini bersama kami. Demikian tadi, usai sudah tugas kami untuk bisa menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.